Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, ada kata penting dalam Al-Quran yang itu merupakan keyword dari substansi agama-agama. Kata penting itu adalah Al-Hanif. Hanif ini menarik karena dia merupakan millah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Al-Quran menyebutnya millah, bukan din. Karena kalau millah itu bersifat terbuka, individual dan substantif. Kalau din itu sudah mulai terbatas, formalitas, dan memiliki ajaran-ajaran yang formal. Sehingga untuk Nabi Ibrahim tidak disebut dinu Ibrahim, tapi millatu Ibrahim yang isinya yaitu Hanif. Teman-teman yang saya cintai, di masyarakat Arab sebelum Islam datang, itu sudah ada selain agama-agama Yahudi, Nasrani, dan paganisme, juga ada para pengikut millatu Ibrahim yang namanya Hanif itu. Dan itu merupakan warisan dari Nabi Ibrahim yang hampir punah, tapi segelintir orang sangat minoritas masih memegang millatu Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim, yaitu Hanif itu. Nah, ketika Islam datang, mereka terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang menolak dan tetap berpegang kepada ajaran Hanif, ada yang menerimanya, sehingga mereka meyakini bahwa Islam itu adalah kelanjutan dari ajaran Hanif yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teman-teman yang saya cintai, menarik misalnya ketika ada perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi pada saat itu. Karena para penganut Yahudi itu agak penasaran nih, sebetulnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu agama apa sih? Sehingga ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ala aydinin anta?" Ya Muhammad, sebetulnya agama apa sih yang engkau pegang, yang engkau anut? Nabi menjawab, agama yang aku anut adalah agama yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Hanif. Lalu mereka menunjukkan dalam kitab mereka, yaitu Taurat, bahwa Ibrahim itu termasuk dalam agama kami, yaitu agama Yahudi. Dan dalam perdebatan itu orang-orang Nasrani pun mengaku demikian, bahwa Ibrahim itu Nasrani. Untuk menjawab klaim kaum Yahudi dan kaum Nasrani itulah kemudian Al-Quran menegaskan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi atau seorang Nasrani, tetapi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif dan pasrah kepada Tuhan. Hanif diartikan monoteis. Biasa para mufasir sering juga menerjemahkan dengan kata lurus atau condong kepada kebenaran, condong kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan muslimah, kata muslimah dalam ayat ini bukan berarti beragama Islam, tetapi yang pasrah. Jadi kalau kita jelaskan secara agak panjang, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang lurus, condong kepada ketuhanan yang Maha Esa, orang yang monoteis sekaligus dia pasrah kepada Tuhannya. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Teman-teman yang saya cintai, di sini menarik kita bicara soal makna Hanif. Karena ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa pelanjut yang paling dekat atau kelompok atau nabi dan pengikutnya yang paling dekat kepada ajaran Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Muhammad dan umat Islam. Karena ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Muhammad begitu tegas. Nah, agama-agama lain pada saat itu cenderung menyimpang. Karena itu kelanjutan millatu Ibrahim itu legasinya lebih dipegang secara ketat, secara baik oleh Nabi Muhammad dan umat Islam. Teman-teman yang saya cintai, jadi kalau kita bicara Hanif,
dalam makna monoteis dan dalam makna lurus tadi itu, maka sebetulnya setiap manusia itu menurut para sejarawan berdasarkan penelusuran ayat ini atau penjelasan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, dan itu atas pencariannya terhadap Tuhan. Yang kita sudah kenal, Nabi Ibrahim awalnya meyakini bahwa bintang diyakini sebagai Tuhan, tapi ketika bintang terbenam, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan nggak mungkinlah Tuhan kita terbenam. Lalu datang bulan dan bulan pun kemudian terbenam, dan Nabi Ibrahim tidak menyukai sesuatu yang terbenam. Lalu datang matahari di siang hari, juga akhirnya matahari pun terbenam. Maka perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam hal pencarian tentang Tuhan ini, dari mulai bintang, bulan, matahari, itu adalah gambaran yang puluhan tahun orang memikirkan, mencari tentang apa sebenarnya Tuhan itu. Maka Nabiullah Ibrahim memutuskan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah bukan itu semua, tapi Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, serta seluruh isi yang berada di antara langit dan bumi. Nah, keyakinan bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah pencipta dari semua yang ada ini adalah sebagai bentuk dari sikap dan perilaku hanif. Karena itu hanif sering dimaknai oleh para mufasir sebagai adanya kecenderungan kepada kebenaran yang menegaskan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Dalam bahasa singkatnya, hanif itu sering diterjemahkan sebagai seorang monoteis, orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Teman-teman yang saya cintai, jadi sesungguhnya substansi dari setiap agama, terutama agama yang termasuk dalam Abrahamic religions, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, adalah hanif atau monoteis atau muwahhid. Karena itu ini menjadi klaim bagi para penganut agama Yahudi dan Nasrani juga Islam. Padahal Nabi Ibrahim itu ada sebelum mereka ada. Ada sebelum Yahudi, Nasrani, dan apalagi Islam. Jauh sebelum itu semua Nabi Ibrahim sudah ada. Kan dalam sejarah kita tahu Nabi yang mengkristalkan satu ajaran menjadi Yahudi saja itu kan terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nasrani pada zaman Isa alaihissalam. Dan Islam yang terakhir pada zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya cintai, menarik kalau kita bicara tentang makna hanif ini, karena makna hanif itu bersifat sangat fitrah. Dia dimiliki oleh setiap orang tentang adanya ketertarikan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu para sejarawan sering mengatakan, termasuk Karen Armstrong misalnya, mengatakan bahwa pada hakikatnya setiap manusia awalnya adalah bertauhid. Artinya awalnya adalah hanif. Nah, dalam perjalanannya mereka biasanya menemukan penyimpangan-penyimpangan. Demikian juga pada agama-agama. Maka ketika agama Yahudi, Nasrani, dan sangat mungkin juga dalam Islam terjadi berbagai penyimpangan tentang ketuhanan yang Maha Esa ini, maka hanif itu ditegaskan dalam Al-Quran agar umat Nabi Muhammad yang beragama Islam ini untuk mengikuti ajaran hanif atau millatu Ibrahim yang namanya hanif itu, sehingga artinya umat Islam sekalipun kalau dia tidak atau menyimpang atau tidak berpegang kepada ajaran hanif yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka keislamannya menjadi tidak benar, menjadi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, demikian apa yang bisa saya jelaskan. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.